Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdal ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi anqadhana min ad-dhalalah wa arsyadana ila tariqil jannah وأخرجنا من الظلمات إلى النور التوحيد والكرامة. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم الدين أو إلى يوم القيامة. أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله ونفس وطاعته لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون أو لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في الآخر إن المتقين مفازا. وقال في الآخر وأنيبوا إلى ربكم waslimu lahu min qabli ayatiyakumul azab thumma la tunsurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ittaja wa sabara wa yu'ti wa syakara
ila lahiril hadis. Sadaqallahul azim wa sadaq rasulul karim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat insyaallah sama-sama diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada Jumat yang penuh berkah ini, di masjid yang mulia kokoh yang dimuliakan Allah ini, jamaahnya senantiasa dikaruniai rahmat dan nikmat, sehat jasmani, sehat rohani, plus sehat materi. Untuk itu marilah kita ulang lagi dari awal, luruskan niat kita. Jangan karena dunia, jangan karena sanjungan, jangan karena pujian dan popularitas, semata mencari ridho ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati kita, hilangkan sikap ujub, bangga diri dan hartanya tahtanya yang mengibatkan akan jadi pengikut iblis laknatullah. Singkirkan sikap ujub tersebut, sekaligus sucikan dan bersihkan tauhid, akidah, iman, takwa kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada satu pun apapun namanya yang hak dimintain, yang hak diberitain, yang hak diibadatin kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'budu bil haqq illallah. Tatkala rangkaian yang ini melekat dalam diri kita semuanya, insya Allah pasti jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan dalam kelompok satu pada mukadimah innal muttaqina mafaza, yaitu menjadi hamba-hamba Allah, menjadi manusia-manusia yang senantiasa dalam situasi apapun juga mafaza, dalam kesenangan dan kebahagiaan, dalam kemenangan baik dunia maupun akhirat, al-jannah tempat tinggalnya. Siapakah gerakan? Insya Allah yakin ya hadir di masjid yang mulia dimuliakan Allah ini. Amin. Untuk itu sekaligus mengajak ibda binafsi, mulai dari yang ngomong. Tingkatkan kualitas iman takwa kita Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang digariskan awamirillah wa tinabun nawahihi. Diwajibkan dua perkara. Jalankan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jalankan, tinggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dua perkara ini kok rasanya berat sekali. Tatkala berikrar komunitas iman pengikut ittiba Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib dua perkara ini melekat dalam jiwanya. Kerjakan yang diperintahkan Allah, tinggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala ini meresap dalam dirinya, insya Allah yakin Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi roh dalam setiap aktivitas hidupnya, kehidupannya. Salam dan salawat kita sampaikan, kita hajarkan kalimat Nabi Agung baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabatnya. Insya Allah ya Allah yang hadir di masjid yang mulia yang bilang ini istiqomah dalam menjalankan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istiqomah Al-Quran menjadi petunjuk dalam segala arah kehidupannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, saudaraku seiman seperjuangan dalam Islam. Tadi udah disinggung, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan memberikan kebahagiaan, kesenangan, bahkan kemuliaan hanya kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang senantiasa berada dalam kesehariannya, baik paginya, siangnya, sore dan malamnya dalam jalur bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya sampaikan ini? Maaf cakap, maaf kata,
dari gang keluar gang, dari masjid keluar masjid. Banyak saudara-saudara kita yang mengeluh, mencari resep bagaimana hidup yang bahagia, Ustaz. Untuk itu saya nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, gak saya sebutkan ayat berapa, saya yakin ini sedang mulai. Saudaraku, seman seperti udah ada dalam Allah Akbar. Wa anibu ila rabbikum. Dalam situasi dan kondisi apapun butuhnya orang-orang yang mutakin, wa anibu merupakan fi'lul amr, perintah beliau sira kabeh. Ini bahasa apa ini? Ila rabbikum, maring pangeran sira kabeh, kembalilah kita semua dalam kehidupan dunia yang singkat, yang sementara, hanya pada Rabb Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diyakini Dia menciptakan Adam besar isinya, manusia enggak ada apa-apanya. Gak punya daya, gak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa sombong dan hartanya, sombong dan tahtanya. Apalagi mengklaim ini kan hartaku, ini kan tahtaku. Iblis, naudzubillah. Untuk itu lagi-lagi, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan sudah menjadi barometer dalam setiap langkahnya. Wa aslimu lahu, serahkanlah urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala hanya pada hukum Allah, undang-undang Allah, peraturan-peraturan Allah. Tatkala ini semuanya apa yang didambakan oleh kita semuanya, sakinatul qulub, ketenangan dalam jasmanianya, ketenangan dalam lahiriahnya, dalam batiniahnya, sakinah mawaddah warahmah, mengharapkan rumah tangga yang akur damai, sejahtera jasmani, rohani, materi. Baldatun thayyibatan orang penduduk umur, digembar-gemborkan negeri yang aman, baik mau dilalui, tapi tentang Al-Quran dimarginalkan, bukan rahmat azab Allah Subhanahu wa taala. Sedikit maaf cakap kata, seolah-olah COVID belum berakhir, muncul jadi bahkan penyakit mulut Allah, PMK. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa aslimu lahu, serahkanlah urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Tapi lagi-lagi tatkala Al-Qur'an dan sudah dimarginalkan, diabaikan, Allahu Akbar, subhanallah. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dhalamu وجعلهم رجلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. Walaqad tauhid sungguh benar-benar ahlakna, akan kami Allah Subhanahu wa taala. Banyak teman-teman kita yang berasumsi pada Tuhan itu lebih dari satu, jahanam di mulut yang demikian. Kami di sini merupakan kekuasaan Allah dan kemahabesaran Allah. Hanya Allah yang maha segalanya. Ahlakna akan kami kurun, kelompok, kurun kaum, kurun bangsa negara. Akan kami luh-luhkan bangsa negara min qablikum, dengan umat-umat dahulu kala. Kenapa? Min qablikum lamma zalamu, senantiasa kebejatan merajalela dalam tatanan kehidupan ini. Allah Akbar, subhanallah. Dunia sebentar mempertanggungjawabkan seluruh aset perbuatan yang kita kerjakan. Gak ada satupun yang lepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang sekecil apapun akan dinilai Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang sekecil lebih daripada itu, semuanya ada imbas dan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu min qabli an yaqul adab, sebelum datang azab yang jauh lebih besar daripada ini, wa aslimu lahu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Al-Qur'an, ad-din al-Islam. Saudaraku, seiman seperjalanan Islam,
dalam kaitan orang-orang yang mutakin yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di mana-mana mengharapkan hidup yang mapan sejahtera, tapi tatkala Al-Qur'an dan sudah diabaikan ditinggalkan bukan rahmat tapi laknat. Tapi saya yakin kepada saudaraku yang sudah hidup mapan semakin numpuk tawadhu dalam kehidupannya ini supaya Allah senantiasa melimpahkan apa? Yu'tillah barakatil hayat. Orang-orang yang mutakin yang iman Al-Quran dan As-Sunnah menjadi rujukan dalam hidupnya, jadi Allah Subhanahu wa taala yu'tillahu barakatil hayat, akan diberikan kehidupan berbagai macam keberkahan, kesenangan. Dalam syariat disebut an-ni'amah wa ziyadah, nikmat yang berlipat ganda. Sholat udah, saum udah, tapi kompor goyang-goyang gak henti-henti. Yuk kita koleksi. Jangan-jangan sholat kita, saum kita di balik itu ada yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak saudara-saudara kita, maaf cakap, maaf kata, ini populer di tengah-tengah masyarakat bahwa manusia hidupnya bagi binatang, justru ekonominya mapan, kekuasaannya bertambah. Untuk itu kesempatan yang singkat ini saya sedikit jangan terulang lagi di antara kita. Wala yahzabanallahu alladzina amanu annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum yazdadu isma wa lahum adzabun muhin. Wala yahzabanal ladzina kafaru, kita semuanya jangan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyangka orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang munafik hidupnya mewah, diulur, ditambah baik buat mereka. Allah Maha segalanya. Innama numli lahum liyazdadu isma, emang saya tambah, saya ulur liyazdadu supaya bertambah kemaksiatan, supaya bertambah dosa. Walahum adzabun muhin, azab Allah Akbar, enggak sanggup untuk membayangkan ngerinya, dasarnya, sakitnya, pedihnya. Masyaallah muslimin rahmatullah. Yang pertama, janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang komitmen Al-Quran dan sudah menjadi roh dalam setiap kehidupannya, yu'tillahu barakatil hayat, kehidupan yang penuh dan keberkahan, penuh dan kedamaian, rumah tangganya anteng ayem, nggak ada keperselingkuhan, nggak ada penyelewengan, berkat Al-Quran dan As-Sunnah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang komitmen Al-Quran dan As-Sunnah ittiba kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, aksiru dzikrul maut fa innaha yusaliku minad dunya. Kapan saja, di mana saja, setiap langkah, baik langkah ucapannya nggak dusta, nggak bohong, maupun langkah gerak tangannya nggak akan merubah data, apalagi pengambil yang bukan haknya. Langkah kaki yang tempat maksiat, jangan menggunakan azab, karena zikir, ingat kematian. Fa innaha yusaliku minad dunya, yang ingat akan kematiannya nggak pernah ada beban dalam kehidupan ini, apalagi sampai berebut harta, berebut tahta. Naudzubillah. Dan yang terakhir, saudara beriman sewarjawat dalam Islam, orang-orang yang iman, yang takwa Al-Quran dan sudah menjadi roh dalam setiap kehidupannya, diyakini tegak sholatnya, menyadari besok pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya, yang akan menjadi pertanyaan masalah sholat. Awalnya biyawil qiyamah as-salat, mula pertama yang dimintai pertanggungjawabannya, mula pertama yang ditanyain kepada as-salat. Ini lagi-lagi pada kesempatan ini supaya sebagai mantap akidah kita ini nggak tergiur dengan harta tahta berebut. Yang sholat qad aflaha wa anjaha, siapa hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tegak lurus sholatnya semata orang kita,
kemenangan, kemuliaan akan merambah dalam kehidupannya. Lagi-lagi jaminan Allah SWT yang dekat samanya wa anjaha qad aflaha wa anjaha. Kesenangan, kebahagiaan anjaha, diselamatkan jasmaninya, nggak akan disentuh oleh wabah. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah iman kita? Benarkah amal saleh kita? Segala musibah yang ini atas izin Allah SWT, tapi siapa yang cinta kepada Allah SWT diangkat apapun musibah, apapun wabah. Fa'in fasad, tapi sebaliknya yang ogah Jumat panggilan sholat karena dasar Allahu Akbar, khawatir nanti menyinggung yang lain. Ininya mati, ininya rusak. Syahwat diumbar kemana-mana, fasad. Wa qad khaba wa khira, qad khaba wa khira. Sungguh celaka yang amat sangat. Falyatahajjar ila nar, seret lebar ke jahanam. Wujudnya manusia iblis dasarnya. Allahu Akbar. Untuk itu saudara muslimin seperjuangan Islam, jangan sampai Jumat demi Jumat, Ramadan demi Ramadan, gak ada asar, gak ada bekas yang sanggup meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikan menjadi kelompok khasirin, manusia-manusia yang rugi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa dhil hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه الغفور الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wa la quwwata illa billah wa la quwwata illa billah zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa na'budu wa nasta'in. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hidayah ila siratal mustaqim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ittabi'a wa syakara wa yuti' wa syakara. Dua saja orang-orang yang takwa, yang komitmen dengan sesuatu, pasti hidupnya akan diuji. Emang hidup itu ujian. Malik adalah fase baru. Orang yang diuji, orang yang iman, orang yang tahu, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar ala maksiat, gak akan berbuat maksiat yang menyebar berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar tatkala sedikit yang gak mengenakan. Yuti wa syakara, dan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala berapapun besarnya disyukuri. Ini semua atas ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa harus saya sampaikan, jangan semuanya kita ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Banyak saudara-saudara dari PNS enak jadi ustaz. Allahu Akbar. Saya bantunya yang kejar. Anda sebulan gak mati 7, gak mati dari 5, gak mati dari 6 JT. Ngeluh, setiap ketemu ngeluh, Allahu Akbar. Man lam yashkur ala nikmati, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an. Man lam yashkur ala nikmati, gak syukur terhadap nikmat yang aku berikan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yasbir ala al-bali, gak sabar terhadap ujianku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyakhruj min tahti sama, keluar dari pulau langit ini. Ada langit, ada kalau bisa ini. Kenapa gak sabar? Jutaan dalam kantong Anda, puluhan juta di luar sana, gak tentu saya dapat 10.000. Kenapa gak nyukur? Gak tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otaknya di mana, saudaraku? Saya dan Islam. Malam syukur ala nanti walau yasbir ala balik, Allah gak main-main. Falyakhruj min tahti sama, keluar dari pulau langit ini, keluar dari bumi ini. Waliyatul peroban siwaya, silakan cari Tuhan selain aku, kata Allah SWT. Laris Tuhan yang lain, laris di Indonesia. Kenapa? Bejat akidahnya, rusak otaknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Untuk itu syukur terhadap karya Allah SWT berapapun besarnya disyukuri. Sabar berapapun sulitnya, sabar terhadap karya Allah SWT ini. Tatkala ini baru orang yang wa'anibu ila rabbihim, senantiasa dalam lindungan Allah, dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah SWT, senantiasa diberikan kekuatan akidah iman Islam kita gak akan goyah dari perkembangan dunia. Dimudahkan dalam mencari karya Allah SWT dengan catatan halalan thayyibah. Halal baik menurut hak agama, halal baik menurut hukum negara, halal baik menurut tatanan sosial kemasyarakatan. Dan mohon kepada Allah SWT diberikan generasi penerus putra putri kita yang masuk dalam kelompok sirat mustaqim, jalan yang lurus tak lain Al-Quran dan As-Sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan Al-Quran dan Sunnah, mohon dari segala hormat singkirkan dari kamar putra putri kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Ali wa ala baqiyatin sahabat wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala lahum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واشياء مباركا وتقلد المساقا. اللهم ثبتنا بالإيمان، اللهم ثبتنا بالإسلام، اللهم ثبتنا بالتوحيد، اللهم ثبتنا بالمعرفة الدنيا حتى الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة بالأبرار يا الله يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم ولا ذكر الله أكبر. Akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.